Bang Sam, keluar Bang Sam. Bang Sam, keluar. Jessica. Senyum bahagia tidak bisa disembunyikan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin saat meninggalkan lembaga permasyarakatan Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica yang kala itu baru menginjak usia 27 tahun dinyatakan terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna, sahabatnya, dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi Vietnam. Jessica pun divonis 20 tahun penjara atas perbuatannya itu. Namun Jessica tak harus menunggu waktu hingga 20 tahun untuk bisa keluar dari balik jeruji besi. Ia telah mendapat pengurangan masa hukuman atau remisi 58 bulan 30 hari. Kini Jessica bisa menghirup udara bebas setelah menjalani 8,5 tahun di penjara. Perempuan berusia 35 tahun itu dinyatakan bebas bersyarat. Tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Bapas. Jessica sudah diserah terimakan tadi, dan dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas. Lantas atas dasar apa Jessica yang baru menjalani pidana penjara 8,5 tahun sejak 30 Juni 2016 bisa bebas lebih cepat? Adakah yang istimewa sehingga ia dinyatakan bebas bersyarat? Kalau keputusan diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Dirjen Lapas umpamanya untuk memberikan pembebasan bersyarat, tentu sudah memenuhi ketentuan ya. Kalau dulu pemidanaan itu adalah sifatnya adalah untuk balas dendam ya. Kalau sekarang kan konsepnya pemasyarakatan. Kalau ternyata pembinaan di pemasyarakatan itu sudah baik, maka tentu memungkinkan untuk dilakukan pembebasan bersyarat dalam bentuk kegiatan untuk bisa berada di luar, walaupun masih tetap binaan dari lapas itu sendiri. Jessica belum bebas murni. Selama masa bebas bersyarat, ia harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032. Meskipun belum bebas sepenuhnya, namun Jessica tak henti meluapkan kebahagiaannya karena bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan teman-temannya. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Menjadi terpidana atas kasus pembunuhan berencana tentunya sebuah catatan kelam bagi perjalanan hidup Jessica yang masih terbilang muda. Setelah dijatuhi vonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica telah menempuh semua upaya hukum. Mulai dari banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung yang tak membuahkan hasil, alias ditolak. Tapi kini Jessica melalui kuasa hukumnya akan kembali mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang telah ia terima. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu.
Kuasa hukum Jessica mengaku punya bukti baru atau novum sebagai senjata pamungkas yang akan disertakan dalam PK kedua Jessica. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. 8 tahun berselang, akankah kasus kematian Wayan Mirna Salihin tahun 2016 silam yang menyeret Jessica ke penjara dan menyedot perhatian publik itu akan memiliki episode baru? Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. Maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Tahun 2016 menjadi tahun yang kelam bagi keluarga Wayan Mirna Salihin. Kematian tragis Mirna akibat racun sianida dalam segelas es kopi di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat itu juga menyita perhatian publik. Peristiwa berawal saat Mirna bertemu bersama dua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Mirna yang saat itu dalam kondisi sehat tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Mirna sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Mirna meninggal setelah meminum segelas es kopi Vietnam. Hasil pengambilan sampel menunjukkan adanya pendarahan pada lambung Mirna yang disebabkan oleh zat korosif yang kemudian diketahui sebagai hidrogen sianida. Memang berdasarkan bukti-bukti awal seperti rekaman CCTV, Jessica teman Mirna menunjukkan gelagatnya mencurigakan sebelum Mirna meminum es kopi bersianida itu. Jessica pun kemudian menjadi tersangka utama. Persidangan pun berlangsung panjang. Kasus kopi sianida menjadi sorotan media massa. Jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa Jessica telah merencanakan pembunuhan dengan sangat hati-hati. Lagi-lagi rekaman CCTV menjadi bukti visual yang kuat untuk mendukung tuduhan terhadap Jessica yang melakukan pembunuhan berencana. Sudah ada pengujian dalam berita acara pemeriksaan laboratorium forensik ya. Ketika dilakukan pengujian tentang waktu masuknya racun itu berbarengan dengan pengujian terhadap reaksi sianida terhadap kain. Kalaupun di pengujian waktu masuknya racun dalam kopi kan semuanya sudah dijelaskan antara 16.30 sampai 16.45 diperkirakan waktu masuknya racun ke dalam kopi. Tetapi tentang pengujian sianida karena di kain kan juga sudah disampaikan bahwa tidak menimbulkan bekas. Kuasa hukum Jessica tidak tinggal diam. Mereka mengajukan sejumlah keberatan, juga menghadirkan ahli untuk membantah tuduhan JPU. Kuasa hukum Jessica meragukan sejumlah bukti yang diajukan oleh jaksa dan mencoba membangun alibi untuk kliennya. Ternyata
Jessica pada jam 16.29 benar-benar main gadget, dia main WA. Itu dari saya tunjukkan. Jadi berarti tuduhan Jessica yang tangan-tangan itu, yang dibikin putih jadi hitam itu, atau hitam jadi putih, itu menjadi tidak benar. Jadi ini alibi nih, tolong dicatat ini. Tolong kalian lihat, jam 16.29, itulah peristiwa kritis yang dikatakan oleh jaksa, oleh ahli. Tapi terbukti tadi berdasarkan WA yang catatan WA ya yang dilakukan oleh Jessica yang disampaikan oleh jaksa itu ternyata pada jam 16.29 Jessica melakukan kegiatan WA. Jadi sudah terbantahkan. Salah satu poin penting dalam persidangan adalah perdebatan mengenai waktu penambahan sianida ke dalam kopi. Jaksa berpendapat bahwa Jessica telah menambahkan sianida sebelum Mirna tiba, sedangkan kuasa hukum Jessica berargumen bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Akhirnya hakim memutuskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa cukup kuat untuk menyatakan Jessica bersalah. Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi setelah Jessica mengajukan banding. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Demikian putusan majelis. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin menjadi salah satu kasus pembunuhan paling fenomenal di Indonesia pada tahun 2016. Kasus ini juga masih menjadi bahan studi dalam bidang hukum dan kriminalitas. Jessica ini udah jelas penjahat, dia bunuh Mirna. Mau diomongin sejuta kali juga saya pasang badan lah, pokoknya udah pasti dia yang bunuh. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mirna Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Sebuah film dokumenter tentang tragedi pembunuhan dengan segelas kopi dingin dirilis pada September 2023 silam. Film yang menjadi banyak perbincangan ini bercerita tentang tragedi kematian Wayan Mirna Salihin. Film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso seolah ingin membuka kembali kasus yang masih menjadi misteri siapa pelaku pembunuhan sebenarnya. Film dokumenter ini tak ayal membuat perdebatan kembali mencuat, terutama soal Jessica Wongso yang tega membunuh dengan dingin sahabatnya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Sejauh ini pihak keluarga Mirna pun meyakini bahwa penyebab kematian Mirna akibat dibunuh oleh Jessica. Jessica ini udah jelas penjahat, dia bunuh Mirna. Mau diomongin sejuta kali juga saya pasang badan lah, pokoknya udah pasti dia yang bunuh. Kalau dia nggak ketemu sama si Jessica itu, nggak mungkin mati itu Mirna. Sampai sekarang masih sama saya mungkin. Kita sering pergi makan bareng. Pada Minggu 18 Agustus 2024,
Jessica, terpidana kasus kopi sianida yang membunuh sahabatnya sendiri, Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Pembebasan bersyarat kepada Jessica Kumala Wongso menurut pakar hukum pidana adalah hal yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena secara akumulatif telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Karena memang pembebasan bersyarat tadi itu secara kuantitatif dari sisi hukuman harus sudah 2/3. Secara kualitatif antara lain adalah yang bersangkutan berkelakuan baik. Jadi inilah yang harus dipahami masyarakat ya, bahwa ini bukan berarti ada satu konspirasi ya, 20 tahun kok baru 8 tahun sudah bebas gitu. Nah itu sesuatu yang kemudian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu 2/3. 2/3 itu dihitung dari mana? Dari masa menjalani hukuman dan remisi yang diperoleh. Meski telah menjalani masa tahanan dan bebas bersyarat, namun Jessica Wongso masih terus mencari keadilan untuknya. Ia merasa bukanlah sebagai pembunuh Mirna seperti yang telah dituduhkan selama ini. Bersama kuasa hukumnya, Jessica Kumala Wongso akan mengajukan peninjauan kembali dengan membawa bukti baru yang belum pernah dihadirkan pada sidang PK sebelumnya di 2018 silam. Pihak Kejaksaan Agung pun mempersilahkan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin untuk mengajukan peninjauan kembali. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kalau tidak salah dalam pasal 24, itu ditegaskan bahwa peninjauan kembali dilakukan hanya 1 kali. Tetapi dalam perkembangan hukum, di dalam putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013, dibuka kemungkinan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Tetapi dengan pertimbangan bahwa adanya peranan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di situ. Sementara untuk mengajukan peninjauan kembali, menurut pakar hukum pidana, haruslah dipersiapkan bukti-bukti baru yang belum pernah digunakan, serta memiliki pengaruh kuat yang akan berdampak pada putusan sebelumnya. Kalau ini ada alat bukti yang dulu belum pernah digunakan dan punya pengaruh yang signifikan karena disembunyikan oleh orang lain, maka ini akan cukup efektif ya. Potensi untuk misalnya ada putusan lain itu sangat besar. Tetapi lagi-lagi bagaimana bukti-bukti baru tadi itu bisa dibangun konstruksinya oleh penasihat hukum yang kemudian melahirkan keyakinan dari majelis hakim. Tragedi segelas es kopi memang menjadi buah bibir di masyarakat. Cerita pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan persidangan Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku pembunuhan itu menjadi sorotan dan atensi publik. Bagi Jessica, tuduhan sebagai pelaku, terdakwa, dan terpidana atas peristiwa itu sudah menjadi bagian cerita dalam perjalanan hidupnya. Tragedi es kopi sianida mungkin masih akan panjang jika rencana Jessica Wongso mengajukan permohonan peninjauan kembali jadi dilayangkan. Tentu hal ini akan kembali menyita perhatian publik, terkhusus bagi keluarga Wayan Mirna Salihin.